Karomah yang kedua, merubah pasir menjadi tepung roti. Kisah ini diambil dari kitab Fathul Bari Mahakarya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dikisahkan pada masa sejaman dengan Rasulullah SAW, ada seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Suwab atau Abu Muslim Al-Haulani. Kendati ia hidup sejaman dengan baginda Nabi Allah Muhammad SAW, namun sayangnya ia tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah SAW sekalipun. Abu Muslim Al-Haulani benar-benar ingin bertemu dengan Rasulullah SAW. Bahkan saking ingin berjumpanya dengan sang baginda, ia rela beberapa kali pergi ke Madinah. Namun sayangnya pucuk dicinta ulam pun tiada. Beberapa kali ia ingin bertemu dengan Nabi Allah Muhammad SAW, namun ia tetap gagal karena sang baginda sedang tidak ada di tempat. Kerinduannya kepada Nabi Allah Muhammad SAW kian sudah tidak bisa terbendung lagi. Maka pada suatu hari ia sengaja datang pada malam hari. Harapannya siapa tahu kalau malam hari Rasulullah SAW tidak sibuk dan bisa dijumpainya. Namun di tengah perjalanan, betapa sedih hatinya ketika ia mendengar kabar bahwa Rasulullah Muhammad SAW telah wafat seminggu yang lalu. Dengan perasaan duka yang mendalam, Abu Muslim Al-Haulani terpaksa pulang kembali ke rumahnya dengan jiwa yang penuh gundah gulana. Abu Muslim Al-Haulani dikenal sebagai seorang muslim yang sangat taat beribadah dan doanya sangat makbul diijabah oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala. Namun rupanya beliau juga mendapatkan ujian yang sangat berat, yaitu beliau mempunyai istri yang memiliki tabiat pemarah, sangat judes dan juga galak. Setelah menempuh perjalanan dari Madinah yang sangat melelahkan selama beberapa jam, bahkan semalaman sampai pagi, akhirnya Abu Muslim Al-Haulani sampai juga di rumahnya. Belum juga ia beristirahat sejenak melepas lelahnya, tiba-tiba istrinya langsung datang sembari berkata, "Uang belanjanya sudah habis dan bumbu buat masak di dapur juga banyak yang habis," gerutu istri Abu Muslim sembari menunjukkan raut muka yang cemberut. Abu Muslim Al-Haulani kemudian merogoh sakunya dan ia mendapati beberapa uang dirham, lalu diberikanlah uang tersebut kepada istrinya. Dalam hatinya Abu Muslim Al-Haulani pun mengeluh, "Ya Allah, istriku, suami baru pulang dari jauh, bukannya nanya kabar gimana perjalanan dari Madinah, dan bukannya menanyakan bagaimana kabar Rasulullah SAW. Ini baru sampai rumah belum juga sempat duduk, malah langsung diminta uang belanja. Nasib, nasib," keluh Abu Muslim dalam hati. Namun ia tidak berani mengucapkan dengan lisannya karena takut istrinya yang galak ini bertambah marah. Abu Muslim Al-Haulani kemudian beristirahat sejenak sambil duduk di kursi depan rumahnya. Sementara itu, sang istri setelah menghitung uang yang diterima dari suaminya kemudian kembali berkata, "Uang segini mana cukup buat belanja, kurang uangnya buat beli tepung buat bikin roti," ucap istrinya sembari menunjukkan ekspresi cemberutnya. "Ya sudah, insya Allah nanti aku belikan tepungnya di pasar," jawab Abu Muslim Al-Haulani sembari segera bangkit dari duduknya, lalu mengambil wadah untuk beli tepung, kemudian berjalan menuju ke pasar. Di perjalanan ia kembali merogoh sakunya mencari uang yang tersisa. Namun ternyata semua kantong sakunya telah kosong, tidak ada lagi uang yang tersisa karena semua uangnya telah dikasihkan semua kepada istrinya. Hatinya pun kian menjadi bingung. Ini mau beli tepung roti uangnya dari mana? Kalau kembali lagi ke rumah dengan tangan hampa, tentunya istrinya akan semakin bertambah marah dan ngomel-ngomel. Setelah berpikir sejenak, akhirnya Abu Muslim Al-Haulani mendapatkan ide bagaimana jika kantong tepung itu diisi dengan pasir saja dan diserahkan kepada istrinya. Setidaknya hal tersebut memperlambat sementara kemarahan istrinya. Lalu ia kemudian memasukkan pasir tersebut ke dalam kantong wadah yang dibawanya. Kemudian pulang kembali ke rumah
dan memberikan bungkusan yang berisi pasir itu kepada istrinya. Setelah itu, Abu Muslim Al-Khawlani segera kabur keluar dari rumah sebelum istrinya menyadari bahwa isi bungkusan tersebut bukanlah tepung roti, melainkan pasir. Tentunya nanti akan ngomel-ngomel lagi dan urusannya akan jadi tambah runyam. Abu Muslim Al-Khawlani berencana langsung keluar rumah untuk mencari kerja serabutan di pasar, entah sebagai kuli panggul atau apapun, agar bisa mendapatkan uang. Nanti kalau ia sudah berhasil mendapatkan uang, rencananya uang itu mau dibelikan tepung roti agar istrinya tidak marah lagi. Abu Muslim Al-Khawlani kemudian bergegas pergi kembali ke pasar sambil mencari-cari orang yang butuh bantuan pekerjaan. Namun sayangnya, pucuk dicinta ulam pun tiada. Dari pagi hingga siang sampai sore hari, namun ia tidak juga mendapatkan pekerjaan serabutan. Setelah sore hari menjelang malam, Abu Muslim Al-Khawlani kemudian pasrah dan pulang kembali ke rumahnya. Ia membayangkan bagaimana dahsyatnya omelan yang akan dipersembahkan oleh istrinya ketika ia sudah sampai di rumah. Abu Muslim Al-Khawlani kemudian berkata di dalam hatinya, "Bismillah, ya Allah, hamba ikhlas dan sabar. Hamba telah ikhlas menerima kekurangan dan kelebihan istri hamba, ya Allah. Sesungguhnya Engkaulah yang maha tahu segala-galanya." Langkahnya kian terasa berat menjelang sampai ke rumahnya, namun hatinya sudah pasrah. Setelah ia sampai rumah dan membuka pintu, betapa terkejutnya dia melihat suatu pemandangan yang membuatnya terpana. Ternyata semua masakan sudah siap terhidang di meja makan, termasuk sudah ada roti yang sudah matang. Abu Muslim Al-Khawlani yang keheranan kemudian bertanya kepada istrinya, "Loh, ada roti? Dari mana roti itu? Memangnya engkau tadi sudah beli tepung ya? Bukannya tepung itu kamu yang belikan, malah tanya ke saya lagi." Jawab istrinya sambil seperti biasa menunjukkan sikap ketusnya. Abu Muslim Al-Khawlani kemudian tersenyum dan bersyukur memiliki istri yang sedemikian rupa galaknya, karena ia menyadari bahwa sikap ikhlasnya dan sabarnya saat menghadapi istrinya inilah yang menyebabkan doa-doanya menjadi makbul, mustajab, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para sahabat-sahabatku semua sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hikmah yang bisa kita ambil dari kisah tersebut adalah Allah Maha Adil dan Allah Maha Sayang kepada semua orang-orang yang sabar dan bersyukur. Abu Muslim Al-Khawlani mendapatkan banyak karomah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan doanya yang sangat mustajab. Amalannya itu adalah sangat sederhana, yaitu karena ia mampu bersabar menghadapi tabiat istrinya yang kurang baik. Bahkan dalam sejarah, sesungguhnya bukan hanya Abu Muslim Al-Khawlani saja, namun ada juga kisah Syekh Abdurrahman Bajal Haban yang derajatnya dinaikkan menjadi waliullah karena amalan kesabarannya menghadapi istri yang cerewet. Mungkin pada kesempatan yang lain ada baiknya saya akan membahas tentang kisah Syekh Abdurrahman Bajal Haban ini. Namun pada intinya ini adalah sebuah pelajaran yang sangat berarti buat saya dan juga buat para sahabat-sahabatku dan para sedulur-sedulurku semua sekalian, khususnya wabil khusus para suami-suami yang memiliki istri yang bawel. Maka bersabarlah dan bersyukurlah menghadapinya, karena itu adalah ladang ibadah yang sangat mulia, yang insya Allah jika kita ikhlas dan sabar menghadapinya dan juga mensyukurinya, maka insya Allah doa-doa kita mustajab, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para sahabat-sahabatku yang barangkali memiliki nasib yang sama dengan Abu Muslim Al-Khawlani, monggo komentar di bawah. Terima kasih. Karomah yang ketiga, tidak mempandi racun. Dikisahkan Abu Muslim Al-Khawlani memiliki seorang budak perempuan yang muda. Pada suatu hari sang budak perempuan ini berkata kepada majikannya, yaitu Abu Muslim Al-Khawlani, "Wahai Abu Muslim Al-Khawlani, sesungguhnya sudah lama aku selalu memasukkan racun ke dalam makananmu. Tetapi anehnya, kenapa racun itu tidak membahayakanmu sama sekali? Bahkan sampai saat ini engkau nampak baik-baik saja dan sehat-sehat saja." Mendengar perkataan budak perempuannya ini, Abu Muslim Al-Khawlani kemudian bertanya, "Apa salahku sehingga engkau berbuat demikian kepadaku?" Budak perempuannya kemudian menjawab, "Aku merasa kesal karena aku adalah perempuan muda yang setiap saat ada di rumahmu. Namun kenapa engkau tidak menyuruhku untuk mendekat kepadamu? Aku melakukan itu karena jika engkau wafat, maka aku akan bebas dan merdeka
tidak lagi menjadi budakmu. Abu Muslim Al-Khawlani kemudian menjawab, setiap sebelum makan aku selalu membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dan itu adalah sebaik-baiknya nama, zat yang maha melindungi. Dengan menyebut namanya, maka tidak ada suatu penyakit apapun yang bisa membahayakan. Allah Tuhan yang menguasai bumi dan juga menguasai langit. Mendapat perlakuan tidak baik dari budaknya ini, namun Abu Muslim Al-Khawlani berjiwa mulia. Ia tidak menghukumnya, bahkan ia memaafkannya dan juga bahkan kemudian mengabulkan keinginan budaknya, yaitu memerdekakan budak perempuannya ini. Para sahabat-sahabatku, dengan menyebut nama Allah dan meyakini dengan seyakin-yakinnya tentang kemahakuasaan Gusti Allah Subhanahu wa taala, ternyata membuat kita mendapatkan perlindungan dari Allah dari segala macam bentuk sesuatu yang buruk seperti musibah atau bencana. Maka mulailah semua aktivitas kita dengan membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Niscaya Gusti Allah akan menghindarkan kita dari berbagai macam bentuk bala dan keburukan dalam hidup ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mungkin demikian saja ulasan yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Akhirul kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.